Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat botanikal. Kali ini kita akan membahas tentang alpukat Wina. Yang di belakang saya ini adalah alpukat Wina yang sudah berusia kisaran 3 tahun ke atas ya, 3 tahun lebih lah. Ini sudah berbunga atau berbuah kisaran 2 kali, tapi yang pertama itu gagal dikarenakan memang baru belajar untuk berbuah. Jadi sekarang sudah berbuah dan sekarang berbunga lagi. Nah, untuk sahabat botanikal, sebelum video dilanjut jangan lupa dukungannya, subscribe-nya, dan juga like-nya, komenannya. Dukung kami terus untuk perkembangan channel ini juga. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gimana caranya kita memberi asupan gizi dan juga memicu dari si buah agar produksinya itu lebih banyak. Nah, kita menggunakan salah satunya itu dengan pupuk yang dijual di pasaran, yaitu dengan menggunakan Topsil B. Nah, seperti itu. Nah, Topsil B-nya itu seperti ini ya untuk sahabat botanikal. Bisa dilihat, ini tulisannya kebalik mungkin karena kamera depan ya. Nah, kita langsung saja untuk kamera belakang. Nah, untuk sahabat botanikal ya, ini adalah wujud dari Topsil B yang kita gunakan. Yang mana ini adalah menggunakan Topsil B atau Topsil buah. Ada juga Topsil D yang namanya Topsil daun. Nah, Topsil daun itu untuk memicu kayak pertumbuhan juga bisa. Kalau yang sekarang itu kita akan menggunakan Topsil B, yang mana Topsil B ini berfungsi untuk memberikan gizi, asupan gizi tambahan buat si bakalan buah yang sudah ada di depan kita. Yang mana sekarang alpukat Wina ini jenis Wina sedang berbuah. Nah, gimana caranya kita memicu dari si buahnya ini agar tumbuh baik dan juga banyak. Nah, kita menggunakan asupan yaitu dengan Topsil B yang seperti ini. Nah, karena kandungannya itu bagus untuk perkembangan dari si alpukat. Karena kita membuktikannya sendiri ya, sampai tangkai yang ada di alpukat ini pernah kena angin dan juga malah jadi patah dikarenakan bobot dari si buah melebihi intinya itu melebihi muatan atau kurangnya powernya dari si tangkainya untuk menahannya itu kurang. Nah, jadi patah karena terkena angin kencang dan juga malah jadi agak merugi juga. Tapi itu juga dikarenakan juga juga untuk coba-coba, jadi kita memberikan Topsil B-nya itu terlalu banyak, jadi tidak sesuai dengan kapasiti dari si tangkai, sehingga terjadilah yang namanya patahnya si tangkai. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk soal harga dari Topsil B ini kita bisa beli di toko pertanian, itu banyak sekali ya Topsil B. Dengan harga kita di sini beli 2 itu 48. Jadi kalau misalnya satunya itu Rp24.000. Nah, tapi kita bisa menggunakan ini untuk dua pohon ya. 2 pohon, bisa 2 pohon. Yang penting asupan gizinya itu terus-menerus. Ini kita fungsikan saat berbunga ya, memang jadinya bunga. Ini tadi saya lihat ternyata berbunga. Kita belum paham ternyata ini sudah berbunga, dan kita memberikan Topsil B guna memicu dari pertumbuhan dari si buah, jadinya buah banyak dan juga tidak terlalu banyak bunga yang rontok. Nah, seperti itu. Jadi ini fungsinya seperti doping lah. Nah, di sini sudah ada ya yang namanya untuk takarannya ya, untuk memperoleh hasil baik. Larutkan 10-30 gram Topsil B ke dalam 10 liter air. Semprotkan kalau ini untuk penyemprotan ini merata ke seluruh bagian. Nah, kita memfungsikannya itu beda ya, kita menggunakan infus, yang mana infus ini akan terus-menerus menyuplai dari si alpukat yang ada di sini. Nah, kita beli infus lah, memang infus untuk kayak infus rumah sakit. Fungsinya itu untuk menyuplai, itu kita bisa intinya itu mengontrol dari si tetesan air yang menetes di batangnya. Nah, sedangkan kalau misalnya tidak menggunakan infus gimana? Nah, nggak apa-apa. Misalnya kalau nggak pakai infus pun nggak apa-apa. Yang penting dibolong terus menerus mengalir, dan juga gizinya pun terpenuhi dari si alpukat ini. Nah, seperti itu.
Nah, kalau yang di sini, kalau untuk penyiraman kita bisa menggunakan 100 gram per 10 liter air. Nah, ini untuk penyiraman. Nah, sedangkan untuk penetesan kayak gimana? Kalau untuk penetesan itu kita bisa menggunakan yang ini juga, ya. Jadi yang ini juga, tapi kebiasaannya saya itu melebihkan melebihkan dari takaran. Jadi untuk lebih yakin, kita itu meneteskan dari tangkainya ke tangkainya. Nah, itu akan meresap ke dalam bagian dari apukat tersebut. Nah, terus diserap sama yang namanya apukat. Dikarenakan kalau di sini itu ini ilmunya itu dari teman saya ya. Dari teman saya, bukan pribadi saya sendiri, melainkan kita mau coba-coba. Ini dari apukat lokal, pernah kita menggunakan Topsil B ini dan perkembangannya itu bagus sekali. Dan saya mencoba dengan apukat-apukat yang varietasnya lebih kayak ibaratnya lebih seperti apukat-apukat yang besar-besar, yang mana apukat seperti apukat Wina, apukat Peluang, apukat Muria, Kendil, dan lain-lain. Nah, kita menggunakan itu. Ternyata yang apukat Wina yang seperti ini, yang di depan saya ini, itu sangat bagus sekali. Padahal saya sudah intinya itu memetiknya kisaran 20 kg ya. Jadi masih ada lagi. Nah, seperti itu. Sedangkan wujudnya Topsil B ini seperti ini ya. Jadi kayak mesh ya. Kayak mesh biasa, rabuk kimia, tapi warnanya itu kayak pink ya. Pink tapi agak pekat sedikit. Nanti kita campurkan di air ya. Memang agak kental nggak apa-apa, karena memang itu suplainya itu sedikit demi sedikit. Jadi bukan terus-terusan kayak ibaratnya kita jur atau kita siramkan langsung di akarnya bawah, melainkan kita kita berikan tetes demi tetes, hari demi hari ya. Biasanya penggantiannya itu kisaran 7 hari ya, 7 hari, terus habis kita kasih jarak ya, kita kasih jarak kisaran 10 hari ataupun 7 hari. Nah, itu tergantung untuk sahabat botanikal apakah tidak malas ataukah malas. Karena saya agak malas sedikit, jadi pemberiannya itu cuman kisaran, kalau misalnya itu habis, kita tidak langsung menggantinya, melainkan kita menunggu kisaran 10 hari ataupun 7 hari. Dan ternyata perkembangannya itu masih bagus juga. Dan juga untuk sahabat botanikal, jika apukat sahabat botanikal sedang berbuah, alangkah lebih baiknya dikontrol yang namanya air, karena kadar air yang ada di dalam tanah mempengaruhi juga keberhasilan dari apukat tersebut. Kalau misalnya kurang, berarti nanti akan ada yang namanya siklus, ibaratnya siklus untuk mempertahankan diri dari kemarau panjang, atau dikatakan juga merontokkan dari si bunga ataupun si daun dari apukat. Nah, seperti itu. Oke, nah untuk sahabat botanikal, untuk infusnya itu seperti ini ya. Nah, ini kita beli online ya dengan harga 2.500 lah, plus gratis ongkir di Shopee. Ini bukan endorse, tapi memang kita melakukannya seperti ini ya. Jadi infus ini botol biasa, kita coblos saja, terus kita kasih ke infusnya seperti ini, dan nanti ini akan menetes ya. Ini akan menetes sedikit demi sedikit ke batangnya, sedikit ke batangnya. Dan untuk sahabat botanikal, saat penyetopan untuk Topsil B itu saat sudah berbuahnya itu, buahnya itu udah kelihatan ya, kisaran sebesar telur, kita sudah menyetop, tidak memberikan asupan lagi yang namanya Topsil B. Jadi hanya untuk saat bunga ini sedang berkembang dan juga sudah pentilnya itu agak besar sedikit, kisaran setelur. Nah, kita kalau sudah kelihatan seperti telur, nah kita stop dari apukat tersebut. Tapi kalau misalnya masih ada bunganya, gimana? Kita beri pun nggak apa-apa, ataupun kita stop pun nggak apa-apa, dikarenakan memang asupan dari si Topsil B ini masih ada di lokasi seperti lokasi-lokasi yang di sekitaran apukat sini ya. Kita siram aja, yang namanya penyiraman menggunakan air biasa. Nah, karena kan ini kan musim kemarau, jadi ini kita melakukan penyiraman pun sebenarnya ini tidak real disiram, melainkan kita kan mempunyai bibit-bibit juga yang siap di order juga ya, untuk sahabat botanikal yang siap di order juga. Nah, kita siram yang ada di sini, dan otomatis
ya. Kalau misalnya kita siram, airnya pun masih ke bawah. Nah, otomatis ini akan menyiram langsung di sekitar sini. Jadi tidak langsung menyiram, melainkan suplai dari air yang masih keluar dari polybag. Nah, seperti itu. Nah, ini bibit-bibitnya kami ya. Nah, ini untuk winanya ini kita pronggoli juga yang bagian sini, dikarenakan kita mau menggantinya dengan varietas-varietas yang baru. Nah, ini iklan dulu ya, iklan dulu. Maaf, iklan dulu. Nah, kita mempunyai bibit-bibit yang seperti ini, sudah kelihatan varietasnya. Nah, kayak gini, ada juga aligator, ada juga kelut. Ya, untuk sahabat botanikal yang mempunyai lahan dan ingin membibitkan, menanam dari si tanaman apokat tersebut, silahkan untuk mengordernya di nomornya Bapak Hadiba Darudin. Nah, silahkan dikontak aja, dan juga nanti bisa tanya-tanya langsung ya, bisa tanya-tanya langsung tentang varietas-varietas yang bagus untuk ditanam di lokasi MDPL sahabat botanikal semua. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bibit-bibitnya kami. Nah, kembali lagi ke ini jangka waktu kisaran 2 bulan nanti akan terbentuk yang namanya buah yang besar, dan juga kelihatan kita akan melakukan penyetopan untuk pemberian dari Topsil B. Nah, seperti itu ya untuk sahabat botanikal. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Saya Irfan, dan semoga kita diberi kesehatan dan juga rizki yang banyak barokah, amin. Dan apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.